Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa kita memuji, bersyukur atas segenap limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya yang Dia berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di dalam bulan Rajab, bulan salah satu di antara bulan haram yang tentunya memiliki keutamaan, sekalipun tidak ada hadis khusus yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan puasa khusus atau salat khusus atau doa khusus atau zikir khusus atau salawat khusus atau apapun yang lain yang khusus-khusus untuk dalam bulan Rajab ini. Tidak ada, cuman secara umum bulan ini bulan mulia, bulan haram, maka secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak amal. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rajab adalah syahruz zar'i. Rajab adalah bulan untuk menanam. Kemudian Sya'ban itu adalah syahruz suqyah, adalah bulan untuk mengairi. Kemudian nanti bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mengairi tanamannya di bulan Sya'ban, maka dia tidak akan panen di dalam bulan Ramadan. Maka Rajab Sya'ban ini merupakan awal pembiasaan kita dalam ketaatan untuk menuju bulan Ramadan. Kalau sudah mulai Rajab ini kita sudah mulai membiasakan ketaatan kita, sudah mulai kita mengkhatamkan Al-Quran, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, sudah mulai melatih diri untuk berpuasa, sudah mulai membiasakan diri dan menambah keistiqomahan di dalam qiyamul lail, maka nanti di bulan Ramadan semuanya itu akan menjadi mudah dan semakin menjadi istiqamah, sehingga kita banyak memanen pahala dan kebaikan nanti di dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan itu membutuhkan persiapan. Kalau kita hitung dari sekarang kurang berapa hari, Bu? 50 hari. Nggih. 50 harian lah begitu ya. Dari bulan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka mari kita siapkan diri kita jaga amal kita dalam bulan haram ini, karena pahala yang dikerjakan dalam bulan ini, kebaikan di bulan ini kebaikannya, pahalanya berlipat, maka demikian juga dosanya pun demikian berlipat. Maka mari berhati-hati. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan kita jauhi segenap kemaksiatan dan kemungkaran. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan 120 hadis, syarah 120 hadis sulasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang pada as-sulasiyatu tsaniyatu asyarah, pada sulasiyah hadis sulasi yang ke-12. Telunge khairul a'mal, yakni sebaik-baik amal, yaitu hadis
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma amila ibnu Adam syai'an, tidaklah anak Adam mengamalkan sesuatu yang afdalu, lebih utama, lebih afdal minas salati, daripada salat, wa islahi dzatil bain, dan lebih utama daripada mendamaikan perselisihan di antara orang yang berselisih, wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang mulia. Akhrajahu al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir, dikeluarkan Imam Bukhari dalam At-Tarikh al-Kabir. Dia tambahkan juga di footnote di terjemahan, di dalam Al-Baihaqi disebutkan dalam Sahihul Jami' as-Sahihah, dan juga Al-Jami' as-Sahih li Sunan wal al-Masanid, ya. Yang di footnote itu semua tambahan dari penerjemah takhrijnya. Kalau dalam kitab aslinya hanya disebut akhrajal Bukhari fi At-Tarikh al-Kabir, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikh al-Kabir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Qala asy-syarih, yakni Dr. Utsman Mahir, Dr. Mihran Mahir Utsman hafizahullah taala, al-amrul awwalu fi thulathiyati hadzal hadithi as-salatu. Perkara pertama dalam thulathiyah hadis ini adalah salat. Ini salat adalah perkara yang paling afdal, perkara yang paling utama. Ya, perkara yang paling afdal, perkara paling utama. Kenapa? Karena ia adalah ruknun min arkanis shalah, satu rukun dari rukun-rukun salat. Ya, karena salat ini adalah standar seseorang itu disebut kafir atau mukmin. Salat ini standar seluruh amal soleh seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah. Standar seseorang, ya, amal soleh yang dia kerjakan dianggap baik atau jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salat. Bayyana lana hadzal haditsul azim, kata muallif, hadis yang agung ini memberikan penjelasan kepada kita, anna as-salata afdalu a'malina, bahwasanya salat itu adalah seafdal-afdalnya amal kita. Amal yang paling utama dari seluruh amal kita adalah salat. Bal bahkan la hadza fil Islam, tidak ada bagian di dalam Islam liman farrata fis salati, bagi orang yang menelantarkan salat. Kama uthira an aslafina, sebagaimana telah diambil atharnya dari para salaf kita, sebagaimana telah diceritakan dari para salaf kita, ini para pendahulu kita. Wal ahaditsu, dan hadis-hadis allati bayyana fiha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalamnya kufra tarikis salati, kufurnya orang yang meninggalkan salat. La takhfa alaikum, itu tidak samar atas kalian, ayyuhal ikhwatu wal akhawatu, wahai saudara dan saudariku, kata mu'alif. Ya, jadi ini adalah perkara yang berat, perkara yang agung, perkara yang besar. Saking besarnya, saking beratnya, konsekuensi bagi orang yang meninggalkan sholat ini kufur. Sekalipun kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu berselisih pendapat. Kufur ini adalah kufur yang mengeluarkan dia dari Islam atau kufurun duna kufrin, kufur yang berada di bawah kekufuran. Walhasil dikatakan kufur begitu. Ya, kalau mengikuti para ulama menyatakan kufur keluar dari Islam, ya berarti murtad, keluar dari Islam, benar-benar keluar dari Islam. Sebagian lagi mengatakan dirinci, kalau meninggalkannya itu karena lalai tapi tetap menyatakan wajib sholat, kufrun duna kufrin. Ya, jadi karena lalai, karena malas seperti ya. Tapi kalau karena mengingkari kewajiban, maka jelas kafir. Tetapi sekalipun para ulama menyatakan dia itu kufrun duna kufrin, tetap gitu ya, tetap orang yang meninggalkan sholat disuruh tobat, dikasih waktu 3 hari. Kalau tidak mau bertobat maka dihukum mati, dipenggal lehernya. Kalau menurut para ulama yang pertama, maka dihukum mati itu riddan, karena keluar dari Islam. Kalau para ulama yang mengikuti, yang tidak mengatakan dia kafir murtad, maka dihukum haddan,
sebagai hukum had bagi dia. Hukum had bagi dia. Yang pertama tadi yakni duriba unuquhu riddan atau riddatan, yang kedua mengatakan duriba unuquhu haddan. Ya, dipenggal lehernya yang pertama karena riddah, yang kedua dipenggal lehernya karena hukum had. Tapi tetap tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Dikeluarkan, tidak boleh dikubur dicampur dengan kuburan kaum muslimin. Konsekuensinya seperti itu. Dibawa kemana? Nang hutan kan? Ya, utawa diuncalno nang pundi? Laut, ya. Seperti itu. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Itu konsekuensinya sedemikian berat sekali. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dan banyak orang meninggalkan sholat, dikiranya meninggalkan sholat itu perkara dia meremehkannya, begitu ya. Padahal orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh. Orang yang tarikus sholat dosanya lebih besar daripada pezina, lebih besar dosanya dari pemakan riba, lebih besar dosanya dari penjudi, peminum khamr, dan dosa-dosa besar yang lain. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala, konsekuensinya sangat berat. Orang yang meninggalkan sholat, jadi ya. Dan kadang-kadang ada di antara sebagian orang mengatakan, ya kak Bobo masih gak sholat didik, sementing akhlaki nawang liyo api, ya, sementing arep nang tonggo, sementing arep nang tulur, begitu. Subhat disampaikan demikian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, padahal berat. Perhatikan, minha, di antara hadis-hadis tersebut adalah anna bainar rajuli atau inna bainar rajuli wasyirki, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan adalah tarkas salati, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ini berat sekali. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ini hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih atau sanadnya qawi. Kemudian kata muallif, wa kama tawa'adal mufarridha fiha, sebagaimana juga ya Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengancam, atau bila kita baca wa kama tuwa'ida al-mufritu fiha, sebagaimana orang yang teledor menelantarkan salat diancam padanya, maka ja'at targhib wal madhu liman hafadha 'alayya, datang juga pujian dan dorongan, anjuran, begitu ya, berita gembira bagi orang yang menjaga salat, ya. Kalau orang meninggalkan sholat, melantarkan sholat, diancam dengan ancaman yang berat, maka sebaliknya orang yang dia menjaga sholatnya, ya, dilaksanakan pada waktunya, maka Allah memberikan janji dan berita gembira serta pujian kepada mereka. Kemudian kata mu'allif, wa ruknun min arkanil Islam. Sholat ini ia adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wabiha, dan dengannya yukaffirullahu dzunubana, dengan salat inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Salat itu di samping adalah kewajiban, tapi ternyata fungsinya adalah mukaffirudz dzunubi wal khataya. Dia adalah bagian dari amal yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Fa fi sahihaini, maka di dalam kitab as-sahihaini Bukhari Muslim, qala An-Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih, kepada para sahabat beliau, ara'aitum, gimanakah pandangan kalian, lau anna nahran, seandainya ada sebuah sungai, bibabi ahadikum, ada pada pintu salah seorang di antara kalian. Jadi punya rumah di depan sungai, ya, bahkan buka lawang langsung kali, ini pokok nama jenenge kesusu kejagur, ya. Jadi bahkan dikatakan di depan pintu rumah kalian, ya, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat, mandinya setiap hari 5 kali, ya, atuse ping 5.
Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah akan tersisa sesuatu dari kotorannya? Apa sempat boloten gitu maksudnya gitu ya. Kalau pakai bahasa kita, sehari 5 kali mandinya ya. Apakah tersisa dari dirinya kotoran? Qalu, maka mereka berkata, la, ndak. La yabqa min daranihi syai', tak akan tersisa darinya sedikit pun dari kotoran. Tak akan tersisa sedikit pun darinya apa? Bolot. Nah, entek bolotnya ricik gitu ya. Bersih begitu. Qala, maka Nabi bersabda, fakadzalika, maka demikianlah masalu salawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat 5 waktu ini Allah menghapus dosa-dosa. Ya, jadi salat 5 waktu ini adalah untuk kemaslahatan kita sendiri atau kemaslahatan umat ini, kemaslahatan para hamba. Dimana kalau Allah tidak butuh dengan salat kita, tidak butuh sama sekali. Seluruh dunia semuanya tidak ada yang salat, tidak rugi belas. Allah tidak rugi sama sekali. Ya, tidak ada yang salat, tidak rugi belas. Seluruh dunia semuanya salat, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Allah tambah kaya, tidak. Karena Allah tidak butuh dengan manusia. Allah tidak butuh dengan ibadahnya orang yang ibadah, sebagaimana Allah tidak kalau pakai bahasanya Pak Harto singen gak paten gak dadi presiden kan gitu ya. Nah gitu ya, gak butuh belas begitu maksudnya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya, tidak butuh sama sekali. Justru kita yang butuh. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu kalau manusia ini tukang banyak melakukan dosa dan kesalahan, Maha tahu. Allah menciptakan manusia gitu ya. Maka tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yusitu fiha wa yasfiku dima. Gitu ya. Allah berfirman, aku akan jadikan khalifah di permukaan bumi, yakni manusia. Lalu para malaikat wis bayangane wis selain malaikat gitu ya, selain malaikat, bayangan mereka makhluk lain begitu. Langsung apakah kau akan menjadikan di permukaan bumi orang makhluk manusia yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu sudah bayangannya para malaikat begitu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi itu disematkan kepada kita, banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan dosa dan kesalahan, dan Allah Maha tahu gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu, alimun, ternyata Allah itu rahimun, zat yang Maha memberikan rahmat. Maka dengan rahmatnya Allah syariatkan untuk kita salat, itu rahmat untuk kita. Ya, salat ini adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman, untuk manusia itu salat ini adalah rahmat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dalam salat ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian bagi orang yang benar-benar bisa merasakan nikmatnya salat. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Itu sudah menyampaikan tingkat tertinggi di dalam menjalankan sholat. Kalau sholat tenang, damai, nyaman, istirahat. Wahai Bilal, nyamankan kami, damaikan kami, tenangkan kami dengan sholat. Sama sekalian, rahimani rahimakumullahu ta'ala. Kalau kebanyakan kita kan sholat maneh, kan gitu ya. Perasaan emang wis dur saiki asaran ya. Mari asaran marono maghriban dilungkas isaan gitu ya. Itu kalau sebagian di antara kita mungkin ada yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Bahkan yang lebih fatal lagi, masih banyak di antara kaum muslimin yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, atau kalau tidak meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya, atau kalau tidak bolong-bolong dikerjakan semau-maunya, diakhir-akhirkan waktunya. Sholat asar jam 5 gitu ya, sholat maghrib 6:30, salam langsung adzan isya gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Kita pernah istirahat di masjid 2:30 kait sholat asar. Ada orang seperti itu 2:30 nyamini kait sholat asar, dilungkas
Bener nggih, bener. Keliru. Ya, ini kayak salat zuhur. Maksudnya ya. Sebentar lagi asar. Nah, seperti ini kalau dilakukan terus-menerus seperti itu, ya, apa kata para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, kalau kamu terus seperti ini, ya, terus dalam keadaan salat ya diakhir-akhirkan seperti ini, maka nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti orang tidak pernah salat. Seperti itu kalau terus-menerus seperti itu. Ya, dan ini kan bahaya sekali. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an disebutkan fawailun lil musallin. Celaka bagi orang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu sahun? Yuakhiruna shalah an awqatiha. Mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain akhrajal Tabarani fil Awsat. Dikeluarkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Awsat, ya, juga dalam As-Shaghir, disebutkan dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahtariqun. Kalian terbakar karena berbuat maksiat. Karena maksiat dosa itu api. Ya, jadi kalian terbakar karena melakukan dosa kemaksiatan. Fa idza shallaitumul fajra ghasalatha. Maka jika kalian salat subuh menghapus dosa itu. Tsumma tahtariqun, lalu kalian terbakar lagi, kalian melakukan dosa dan kemaksiatan lagi. Fa idza shallaitumuz zuhra ghasalatha. Maka jika kalian salat zuhur, maka salat zuhur pun menghapusnya, membasuhnya. Tsumma tahtariqun, lalu kalian terbakar dan terbakar lagi, melakukan dosa maksiat lagi. Fa idza shallaitumul 'ashra ghasalatha. Maka jika kalian salat asar menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Tsumma tahtariqun, habis asar, habis salat asar maksiat lagi, dosa lagi, terbakar lagi. Fa idza shallaitumul maghriba ghasalatha. Maka jika kalian salat maghrib, maka salat maghrib menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Habis salat maksiat lagi, tahtariqun. Ya, terus begitu. Fa idza shallaitumul isya'a, maka jika kalian salat isya ghasalatha, maka salat isya menghapus dosa antara maghrib sampai isya. Tsumma tanamun, lalu kalian tidur. Habis salat isya tidur. Fala yuktabu alaikum syai'un hatta tastayqidhu. Maka tidak ditulis apapun atas kalian hingga kalian terbangun. Perhatikan kalau kita renungi sholat kita ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, kita bangun tidur dalam keadaan tidak punya dosa kalau sholatnya benar, gitu ya. Tiap hari seperti itu kita, tiap hari demikian, kita tidak pernah meninggalkan sholat demikian, maka tiap hari dosa itu terhapus, dosa itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dosa-dosa kita yang kita kerjakan tiap hari dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita. Kita tidur dalam keadaan dosa kita dihapus oleh Allah. Kita terjaga terbangun dalam keadaan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu diampuni. Dalam riwayat yang lainnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Faman ya'ba, siapa yang enggan tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk surga, siapa yang enggan tidak mau taat kepada aku berarti dia enggan tidak mau masuk surga. Seperti ini diantara contohnya. Salat lima waktu dikerjakan, itu menghapus dosa. Kok enggak dikerjakan, tidak mau salat, gitu ya. Lalu dengan cara apa dia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang sholat tidak mungkin dia istighfar. Tidak sholat loh ya. Tarikus sholat kira-kira dia istighfar nggak kira-kira? Hah? Kabeh budak-budak nang masjid, astagfirullah, kak budak astagfirullah. Mungkin gitu bu? Mungkin? Enggak. Bahkan mungkin lesan mereka tatkala ada temannya berangkat ayo nang masjid, titip. Tolong cek log no. Oh, no. Karena malah ngelama kan gitu ya. Biasanya begitu bu.
Orang-orang yang sudah meninggalkan sholat itu ngelama biasanya. Ya, karena gak ana sing diwedeni wis. Ya, sholatnya ditinggal apalagi yang lain. Ya, bahkan ada di antara mereka mencemooh adzan. Tatkala ada adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, harusnya kan jawabannya la haula wala quwata illa billah. Dia jawab hayalan saja. Apa jawabannya? Khayalan saja. Hayya 'alas shalah dijawab hayalan saja kan gitu. Ini kan kurang ajar gitu ya. Golongan orang tarikus shalah itu mulutnya kurang ajar. Ya, kadang-kadang kita dapati yang seperti itu. Kenapa nggak ada yang ditakuti? Sudah sholatnya ditinggalkan. Pokok agama ini, rukun agama ditinggalkan. Apalagi yang lain-lain dianggap sepele, diremehkan dan lain sebagainya. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Ya, maka betapa luasnya rahmat Allah diberikan kepada kita. Ini berita gembira. Ini kita butuh dengan sholat kita karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, gitu ya. Dalam sholat ini ada ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Yang Nabi SAW menjelaskan tatkala seorang itu berdiri, ya bertakbir, Allah menghadap dengan wajahnya. Allah menghadap kita dengan wajahnya, gitu ya, menghadap kita dengan wajahnya. Ya, maka yang seperti ini kita bayangkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, agar sholat kita khusyuk dan bisa menikmati ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya, karena kita sedang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan kita diperintahkan tatkala sholat agar khusyuk itu seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, itu dihadirkan perasaan yang seperti itu, ya. Kemudian waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna lillahi malakan. Ya, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat, yunadi inda kulli shalah. Yang malaikat ini akan menyuruh pada setiap salat, ya bani adama, wahai anak cucu Adam, qumu ila niranikum, berdirilah kalian menuju api kalian, allati auqadtumuha, yang telah kalian nyalakan api itu, ala anfusikum, atas diri-diri kalian sendiri, fa'atfi'uha bis salati, maka padamkan api itu dengan salat. Padamkan api dosa itu dengan salat. Padamkan api kemaksiatan itu dengan salat. Rawahu Tabrani fil Awsat was Shaghir. Dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan As-Shaghir. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, sekalipun sanad hadis ini dhaif. Ya, sekalipun sanad hadis ini dhaif, didhaifkan oleh sebagian di antara para ulama, ya. Ya, didhaifkan dalam Dhaiful Jami' oleh Albani, tapi kemudian beliau merubah hasan, ya, di dalam Hasan li ghairi dalam Shahih Targhib wa Tarhib, ya. Baik, jadi ada dua penilaian ganda oleh Imam Albani tentang hadis ini, ya. Beliau dhaifkan dalam Dhaiful Jami', beliau hasankan li ghairi dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Kata mu'allif, walladzi yuhafidhu ala hadhihi salawati, dan orang yang dia menjaga salat 5 waktu ini, wa arkanil islami, dan menjaga rukun-rukun Islam, maka ya ba'atsullahu ma'as siddiqin, maka Allah akan bangkitkan dia bersama dengan orang-orang siddiq, ya, bersama dengan orang-orang siddiq. Sementara wasadiquna, orang-orang siddiq ini adalah afdalu minasyuhada, lebih utama daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka kan kita kalau mendengar tentang tafsir ayat siratal ladzina an'amta alaihim, ayat tafsir Al-Fatihah, ya, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, disebutkan dalam ayat yang lainnya, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, kan begitu, ya. Didahulukan siapa? Minan nabiyyina, para nabi, di bawah para nabi as-siddiq, di bawah para siddiq asy-syuhada, di bawah syuhada as-salihin. Ini urutannya demikian. Dan orang yang dia menjaga salat 5 waktu
dan menjaga rukun-rukun Islam yang lain, dibangkitkan oleh Allah nanti bersama dengan as-siddiqun. Dan as-siddiqun afdalu minasyuhada. Siddiq itu lebih utama daripada para syuhada. Fa'an Amr bin Murrah al-Juhani, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah, apa pendapat Anda jika saya bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan bahwasannya Anda adalah utusan Allah, wa sallaitu as-salawati al-khamsah, dan aku salat yang 5 waktu, wa ataitu zakata, dan aku bayar zakat, wa sumtu ramadhana wa qumtu, dan aku puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Famimman ana, maka termasuk golongan yang manakah saya? Qala minas siddiqina wasyuhada, kamu termasuk golongan orang-orang siddiq dan kamu termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Jadi ini keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendirikan salat, khususnya dalam pembahasan kita salat 5 waktu ini, maka nanti dia dibangkitkan minas siddiqin wasyuhada, termasuk golongan orang-orang siddiq, termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Dengan apa? Menjaga salatnya. Bukan sekedar salat, tetapi menjaga. Menjaga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, adalah orang yang memang menunggu salat. Menunggu salat. Ini yang tingkatan yang berat dan tinggi. Menunggu salat. Orang menunggu salat itu gimana caranya? Sebelum waktunya dia sudah siap. Namanya menjaga. Ya, menjaga salat sebelum waktunya dia siap. Memang benar-benar dia tunggu salat itu. Salat itu adalah sesuatu yang dia tunggu dalam kehidupannya. Ya, misalkan zuhur jam berapa? 11:30, maka sebelum 11:30, sebelum masuk waktunya, sebelum azan, dia sudah siap-siap. Ya, dia sudah siap, ya, berwudu dan sebagainya. Kemudian begitu azan, dia berangkat menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kaum laki-laki, bagi ibu pun demikian. Ya, sudah waktunya, dekat dengan waktunya, kemudian dia benar-benar menunggu, menjaga dan seterusnya. Salat di awal waktunya. Kalau kita katakanlah menjaga salat berarti salat di awal waktunya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka fayam bagi selayaknya al-hirsu ala hadil a'mali allati yaqulul insan. Selayaknya untuk sangat perhatian dengan amal-amal, ya, yang manusia itu bil muhafadzati 'alaiha, dengan menjaga amal-amal tersebut, dia minas siddiqin wasyuhada. Dia termasuk nanti akan menjadi golongan orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang siddiq dan orang-orang syuhada. Wala yakhfa 'ala ahadin, dan tidak samar bagi seorang pun, ma a'addahu Allahu lisyuhada'i fi sabili, apa yang telah Allah janjikan bagi orang yang mati syahid di jalannya. Ya, janjikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati syahid. Golongan orang siddiq, golongan orang mati syahid. Untuk menunjukkan akan keutamaan orang siddiq, maka cukuplah kita melihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Yang pertama, diampuni seluruh dosanya sejak cipratan darah yang pertama, dosanya semuanya habis. Yang berikutnya, tatkala dia mati, sakaratul maut baginya seperti dicubit. Kemudian saat nyawa itu keluar dari dirinya, diperlihatkan untuknya tempatnya di surga, bahkan dialirkan untuknya aroma wangi surga.
Jangan kita dapati orang-orang mati syahid, ya insya Allah begitu ya, syahid insya Allah, karena kita tidak bisa menetapkan seseorang wajah mereka tersenyum, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Kenapa? Karena dia melihat apa yang tidak kita lihat. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan dia, menggembirakan dia. Ya, bahkan mungkin kadang sebagaimana diceritakan dalam kisah-kisah para ulama, sebelum mati itu sudah dijemput bidadari. Gitu. Sudah ada bidadari yang menjemputnya. Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, di alam kubur tidak ada fitnah kubur. Kak-kadik ditakoni. Langsung kuburannya dilapangkan dan jauh mata memandang dan seterusnya. Kemudian arwah mereka, roh mereka ditaruh di burung-burung hijau yang ada di surga, yang bebas berkeliaran di surga, makan dan minum dari makanan-makanan dan minuman-minuman surga. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, nanti bangkit pada hari kiamat dalam keadaan dengan darah dan lukanya. Darah dan luka berwarna merah tapi aromanya aroma wangi minyak misik atau minyak kasturi. Lalu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, dinikahkan dengan 72 bidadari, insyaallah 72 Bu. Ya. Ngoten nggih. Berarti ditambah dengan 70 telu. Ya. Kalau ditambah dengan istri dunia, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya, dikasih keutamaan untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Gitu ya. Ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Nah, orang yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga dengan benar, dikumpulkan bersama dengan mereka. Dikumpulkan bersama dengan mereka. Dikumpulkan bersama dengan as-siddiqin wa syuhada. Kalau dikumpulkan bersama mereka, golongannya sama dengan mereka, kira-kira kecipratan enggak? No? Kecipratan apa mboten, Bu? Oh, gak kecipratan mana wong golongane. Kesoan nih iso ya. Gak kecipratan mana? Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ini luar biasa. Ya, maka jangan pernah kita teledor dengan sholat kita ini. Ini keutamaan besar, rahmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya. Wa inda Tabrani, dan pada riwayat Imam Tabrani, khamsun man ja'a bihinna ma'a imanin dakhalal jannah. Ada 5 perkara, barang siapa yang datang dengan kelima perkara itu disertai iman, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. 5 perkara, siapa yang datang dengan kelima perkara itu, dia melaksanakannya dengan iman, maka dia akan masuk surga. Apa 5 perkara itu? 1. Man hafadha 'ala salawatil khamsi, siapa yang menjaga salat 5 waktu, ala wudu'ihinna, di atas wudunya, wa ruku'ihinna, rukuknya, wa sujudihinna, dan sujudnya, wa mawaqitihinna, dan waktu-waktunya. Dia jaga salat 5 waktunya, dia jaga wudunya dengan benar. Ya, wudunya ndak wudu asal keplo, pokok cemek. Ini ya, nah, diperhatikan sunnah-sunnahnya. Batasan wajahnya sampai mana, batasan tangannya sampai mana, gimana mengusap kepalanya, batasan kakinya sampai mana, diperhatikan benar adab-adabnya dan seterusnya. Wa ruku'uhunna, rukuknya pun demikian. Rukuk dan sujudnya dilaksanakan dengan benar. Duduk rukuk sujud sekedar memantul kaya di baduke ana pire, tul balik. Ya. Bukan seperti itu. Jadi benar-benar rukuk sujudnya diperhatikan. Ya, kekhusyuannya, tumakninahnya. Lalu apa? Wa mawaqitihinna, dan waktu-waktunya. Diperhatikan dengan benar waktunya, jangan sampai ditunda-tunda, dimolor-molorkan dan diakhir-akhirkan. Dikerjakan pada waktunya, dikerjakan di awali waktiha, di awal waktunya. 1.
Yang kedua, wa shama Ramadan, dia puasa Ramadan. Yang ketiga, wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah jika mampu jalannya ke sana. Wa ataz zakata tibatan biha nafsuhu, kemudian dia membayar zakat sukarela dari dirinya. Lalu yang kelima, wa addal amanata, dan dia menunaikan amanah. 5 perkara: salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, menunaikan amanah. Maka apa kata Nabi? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Yang paling awal salat 5 waktu, dijamin sudah masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian wa inda Malikin wa Abu Dawud, ya, pada riwayat Imam Malik dan Abu Dawud rahimahumullahu taala, ya, Abu Dawud, ya, Tabrani disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, di dalam Imam Malik tidak ketemu riwayat yang Muwatta Malik, ya, tidak ketemu. Kita lihat tidak ketemu, berarti tidak ada. Mungkin saya nggak menemukannya, karena menemukan nggak tulis gitu, ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, pada riwayat Malik dan Abu Dawud, ya, oh ya, Malik, Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya, dalam Sahihul Jami'. Disebutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, khamsu salawatin, salat 5 waktu, katabahunallahu alal ibad, Allah tulis salat 5 waktu itu kepada para hamba atau atas para hamba sebagai kewajiban. Faman ja'a bihinna, barang siapa yang datang dengan kelima salat itu, walam yudayyi minhunna syai'a, dan dia tidak menyanyikan sesuatu pun dari salat 5 waktu itu, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan, mengentengkan haknya, kana lahu indallah ahdun, maka ada janji untuknya di sisi Allah. Janji apa? An yudkhilahul jannah, Allah janji memasukkan dia ke dalam surga. Ini janji. Jadi Allah telah berjanji akan memasukkan surga kepada masukkan surga, ya, kepada, janji itu kepada siapa? Orang yang salat 5 waktu. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Jadi kita katakan orang yang salat 5 waktu, janjinya Allah dia dimasukkan surga. Jadi itu kepastian masuk surga, karena janji. Namanya janji. Allah itu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janji. Orang salat 5 waktu dijanjikan masuk surga, dan janjinya Allah kepastian secara umum. Tapi tidak boleh menyebutkan fulan bin fulan bin fulan, tidak boleh. Kalau fulan bin fulan itu namanya apa? Mentakyin. Kalau takyin tidak boleh. Tapi kalau takmim menyebutkan secara umum, memang itu siapa saja, kan umum, siapa saja. Biduni takyin, tanpa mentakyin. Yang menjaga sholat 5 waktu, tidak menyia-nyiakan haknya, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dan janji Allah sebuah kepastian. Sebaliknya, waman lam ya'ti bihin, siapa yang tidak mendatangi salat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak punya janji untuknya. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a dakhalahul jannah, kalau mau maka Allah akan menyiksanya, kalau mau maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Tidak ada janji, ya, enggak dijanjikan sama Allah masuk surga orang yang tidak sholat, ya. Kalau mau maka Allah mengazabnya, kalau mau maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tidak ada janji bagi dia, ya, tidak ada janji. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik, yang berikutnya, wa ukhtimul hadits 'anil amril awal, saya tutup, kata mu'alif, pembicaraan tentang perkara pertama min thulathiyatil yauma, dari thulathiyah hari ini. Dikatakan hari ini karena ini kan aslinya ceramah di radio, ya, yang kemudian ditranskrip. Jadi bihadzal hadis, dengan hadis, kututup pembicaraan kita hari ini tentang thulathiyah yang pertama dalam hadis ini, yaitu dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana rajulani min Baliyin min Qudha'ata. Ada dua orang lelaki dari daerah namanya Bali. Bukan Bali di negeri kita, jelas. Sosok diartikan, biyen wis ono Bali rek. Ya, berarti biyen wong Bali tau rono. Min Baliyin, dari Bali, Bali sana, Bali Arab. Dari Qudha'ah. Aslama, dia masuk Islam. Kedua orang ini masuk Islam. Ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastashhada ahaduhuma wa akhar. Ya, fastashhada ahaduhuma, lalu salah satu di antara keduanya mati syahid. Dua orang masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ikut perang, satunya mati syahid. Wa ukharal akharu sanatan, sementara satunya lagi diakhirkan matinya setahun berikutnya. Yang satu mati syahid, yang kedua tidak mati syahid, mati setahun berikutnya. Qala Talha ibn Ubaidillah, berkata Talha bin Ubaidillah, faraitul muakhkhara minhuma, lalu aku lihat yang diakhirkan kematiannya dari keduanya, udkhilal jannata qabla syahid, dimasukkan surga sebelum yang mati syahid. Perhatikan, yang tidak mati syahid jarak setahun dengan yang mati syahid, masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Fata'ajjabtu lidzalik, maka aku takjub akan yang demikian. Loh, kok bisa yang mati syahid malah kalah dengan yang tidak mati syahid? Yang tidak mati syahid masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Maka fa'asbahtu, di pagi hari, fadzakartu dzalika lin-nabi, aku sebutkan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa jawab Nabi? Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah dia telah puasa setelah sepeninggal yang mati syahid puasa Ramadan? Nah, ini jamaah sekalian, Ramadan ini luar biasa nilainya, gitu ya. Yang tadi itu yang mati syahid ndak menangi cuma sekali Ramadan. Yang ndak mati syahid menangi cuma sekali Ramadan sudah mampu mengungguli yang mati syahid. Hanya sekali Ramadan. Sementara kita ini Ramadannya sudah berkali-kali, betul? Betul, Bu? Jangan kalau dihitung sejak balik sampai saniki wis pira Ramadan iki pinten, Bu? Lek kula saniki wis 40 pira, aku 40 pira saniki? 40 saniki, 46. Ya. Balik 15 kurang 15 pinten? 31 nggih. Betul nggih? 31 Ramadan gitu lho. Lagi cuma sekali Ramadan sudah mengungguli yang mati syahid, gitu loh maksudnya. Tapi zaman ojo kepeden, wah 31 Ramadan deh. Ramadan sing model apa tapi? Kan gitu ya. Ramadan yang seperti apa tapi? Begitu. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan depan ini. Kalau Ramadan kemarin wis sudah berlalu, tidak bisa kita perbaiki. Kan gitu ya. Ramadan depan ini yang kita akan masuk dalamnya. Wah, ini harus kita siapkan dengan benar ini. Jarak cuma sekali Ramadan saja sudah mengungguli yang mati syahid loh. Ya, maka betapa ruginya kalau orang itu menyia-nyiakan Ramadan. Ini rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukan dia telah puasa Ramadan setelahnya. Wa shalla 6,000 rakaah. Dan dia telah salat 6.000 rakaat selama 1 tahun. Sama 1 tahun itu berarti 5 kali 360 hari. Itu ya, 5 kali 360 hari. Ya, niku pinten? Ojo 5 wis 17 rakaat ping 300 wida. Pinten? Ayo sing duwe kalkulator. Dihitung ya, cek mantep ngono ya. Pinten, Bu? 6.000 pitulas ping 300 wida. Loh, 6.120. Nabi mengatakan, bukankah dia telah sholat 6.000 rakaat? Ya, 6.120 maksudnya. 6.000 sekian rakaat, kada wa kada rakaat salata sanah. Bukankah dia telah sholat demikian selama satu tahun? Ya, 6.000 rakaat selama setahun. Ini yang menjadikan apa? Mengungguli orang yang telah mati syahid setahun yang lalu.
Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka perhatikan, kita ini harus wajib memperhatikan sholat kita dan puasa kita karena keutamaannya besar. Gitu ya, mampu mengungguli yang mati syahid. Padahal yang mati syahid seperti itu tadi keutamaan sudah kita sebutkan. Ya, yang mati syahid tadi seperti itu keutamaan sudah kita sebutkan. Ya. Nah, orang yang menjaga sholatnya, menjaga Ramadannya dengan benar, sholat 5 waktu dijaga dengan benar, ternyata masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Ya, karena yang mati syahid masih mati syahid sudah berhenti dari amal. Ndak iso maneh Ramadan, ndak iso sholat 5 waktu lagi. Sementara yang ndak mati syahid masih bisa Ramadan, masih bisa sholat 5 waktu. Ya, bahkan mungkin masih menangi Ramadan. Nah, masih banyak lagi Ramadan yang berikutnya. Ya, kalau 1 tahun aja jarak perbedaan itu sudah mampu mengunggulinya, bagaimana dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Itulah yang kita minta agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang banyak. Dipanjangkan umur dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Oh iya niki ono tuh ya, yakni sittata alaf wa mi'a wa isrina rakaah fis sanah. 6.120 rakaat dalam 1 tahun. Baik. Selesai pembahasan yang pertama. Sulatiyah yang pertama. Yang kedua, atsani islahu dzatil bain. Nah, amal yang terbaik yang kedua setelah sholat dalam hadis ini adalah islahu dzatil bain, mendamaikan ya orang yang berselisih. Orang yang berselisih didamaikan. Kata mu'alif, la syakka annal khilafa waqi'un bainan nas. Tidak diragukan lagi bahwasannya perselisihan itu akan terjadi di antara manusia. Wong sirai dewe-dewe, isine dewe-dewe. Suami istri saja ada perselisihan. Betul nggak Bu? Betul Bu? Ada perselisihan dalam rumah tangga kita? Oh, ada Bu? Ada nambahan? Wah, cok kadek ngomong ganok sampean koyo. Wong Nabi aja dengan para istrinya ada perselisihan kok. Cuma kan bagaimana cara mensikapi perselisihan, kan begitu. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau perselisihan sudah mesti itu. Tidak ada perselisihan di antara manusia. Ya, tidak ada. Itu makanya kata la syakka annal khilaf baqi'un bainan nas. Fa kulluna bashar, setiap kita manusia. Wa kulluna dzu khata', setiap kita punya kesalahan. Wa laisa ma'sumun illa Rasulullah, dan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semua kita tukang berbuat salah. Khata', kita ini khata', tukang kanggone dosa kesalahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa, setan itu telah putus asa, an ya'budahul musallun, orang-orang yang ahli salat itu menyembahnya. Tidak mungkin orang salat nyembah setan, itu mustahil. Tidak mungkin. Orang yang sudah mengaku beriman kemudian dia salat, mustahil baginya nyembah setan. Setan sudah putus asa, sudah salat dia putus asa wis. Nah, mungkin nyembah aku, kata setan begitu. Walakin akan tapi setan tidak pernah putus asa dari apa? Fit tahrishi bainahum, untuk membuat perselisihan di antara mereka. Tidak pernah putus asa. Membuat benteng ceweng. Ya, benteng ceweng. Benar ya, benteng ceweng atau benteng celeng? Ceweng ya. Benteng ceweng di antara manusia. Perseteruan, pertikaian, pertengkaran dan per yang lain. Yang mendatangkan apa? Permusuhan akhirnya begitu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Kalau ini setan tidak pernah putus asa. Karena memang kenyataannya seperti itu. Dari zaman ke zaman kaum muslimin selalu diwarnai dengan pertikaian. Bahkan di tengah para sahabat. Ya, setelah terbunuhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Bahkan di zaman saat ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terjadi di antara para sahabat saat itu mereka berseru, ya muhajirin, yang lain ya ansor, ya aus wal khazraj, sampai seperti itu. Sampai Nabi kemudian marah di antara mereka, kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal masih ada nabinya. Kan gitu ya. Di zaman Abu Bakar ada perselisihan. Kan gitu ya. Sampai Abu Bakar memerangi orang yang murtad, orang yang nolak bayar zakat. Di zaman Umar terjadi perselisihan sampai Umar sendiri terbunuh. Ya. Kemudian di zaman Utsman terbunuh. Di zaman Ali terbunuh. Zaman Al-Hasan ataupun Husain, di zaman kemudian Muawiyah terjadi banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin. Ya kenapa? Karena memang setan itu musuh bebuyutannya orang-orang beriman. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Tidak akan pernah berhenti. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya. Zaman kita seperti ini pun demikian, sesama kaum muslimin, ya, orang sesama yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kiblatnya sama, salatnya menghadap ke sama, takbirnya sama, perbedaan masalah furu'iyah terjadi permusuhan. Kenyataannya demikian. Gitu ya. Makanya di sini katakan Nabi walakin fit tahrishi bainahum, tapi membuat benih-benih pertikaian, perselisihan di antara mereka, ya, setan tidak pernah putus asa. Jadi itu sebuah keniscayaan. Kata mu'alif, wal islahu bainan nasi amrun rabbaniyun wa tawjihun nabawiyyun, dan mendamaikan perselisihan di antara mereka manusia itu adalah perkara rabbani, dan itu adalah taujih, arahan nabawi. Allah memerintah, Nabi SAW memerintahkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, wa aslihu dzata bainikum. Ya, dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Hubungan sesama di antara kalian, perselisihan yang ada di antara kalian perbaiki, damaikan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika ada dua kelompok dari kalangan orang beriman mereka berperang, ifa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Disuruh untuk mendamaikan. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-35 Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kamu khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utus satu hakim dari keluarga suami, satu hakim dari keluarga istri. Iyurida islaha, jika keduanya pengen islah, damai, wafiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha mengenal semua perbuatan manusia. Dan ini perintah untuk damai secara umum, ya, manusia secara umum, negara, misalkan urusan negara atau rumah tangga, perselisihan suami istri disuruh damai. Damai itu dalam arti saling mengalah. Lek kalau sing gelem ngalah, ya cerai malian. Ya, tukaran kalau sing gelem ngalah, ya wis pegatan akhirnya. Begitu. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Nah, kalau kita melihat nawa jenenge informasi begitu nggih, pengadilan agama itu gak tahu sepi. Nang Ibu, gak tahu sepi gitu ya. Kemarin saya, ya Allah, ribuan orang antri ibu-ibu gugat cerai. Oh, gitu ya. Duduk sing lanang sing mencerai gugat cerai, ya. Antri di pengadilan agama. Ini sebenarnya apa sih yang salah? Yang salah itu agama mereka salah. Dalam arti cara beragama mereka salah. Bagaimana cara memecahkan permasalahan rumah tangga, tidak benar, gitu ya. Mungkin dari niat yang nggak benar dalam berumah tangga, cara mengelola manajemen rumah tangga yang nggak benar, jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu yang terjadi, begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Makanya kata mu'alif, warakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kadhibi li islah
Nabi itu memberikan keringanan rukhsah untuk dusta dalam rangka mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kama sayati fi sulasiyat ukhra bi'idznillah. Sebagian nanti akan datang pada sulasiyah yang lain tentang bolehnya berbohong dalam 3 perkara. Ya. Wa raghaba, dan telah memberikan dorongan dinuna, agama kita ini, fil qiyami bi amaliyatil islahi bainal mutakhassimain, untuk melaksanakan proses perdamaian di antara 2 orang yang saling berselisih. Itu dianjurkan, didorong kalau ada yang berselisih untuk didamaikan. Gimana caranya islah? Gimana caranya berdamai? Bahkan bohong boleh. Ya, bahkan bohong boleh. Ada 2 orang kok tukaran, biyen koncoan, saiki kok musuhan, ya apa carane? Akhirnya datang kepada A, aku ingin ngomai B. Wah, muji-muji kon sundul langit, padahal gak blas. Ya, dia datang kepada BB, Masya Allah muji awakmu sundul langit, jari ini kuangen pengen ketemu, pengen ngopi bareng koyok biyen, Masya Allah. Akhirnya janjian AB, padahal ganok ngono iku mang. Nggak apa-apa, sing penting damai, islah, gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Itu halal, ya, bohong seperti itu halal dalam rangka apa? Mendamaikan, pen rukun maneh. Gitu ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Gimana caranya agar menjadi rukun? Dibolehkan untuk berbohong. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa 114 ya. La khaira fi katsirin min najwakum, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisikan kalian, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang merintah sedekah, au ma'rufin, atau merintah yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan demikian karena mencari wajah Allah, ya, ngajak orang kepada yang ma'ruf, ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk mendamaikan napa jenenge mendamaikan perselisihan dengan mencari ridha Allah, fasaufa nutihi ajran azima, maka kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Ajak-ajak sedekah, oleh sak-sak niki ajak-ajak sedekah niku ajak-ajak napa, Bu? Donasi. Nggih. Nah, ini termasuk bagian dari ini mengajak orang untuk bersedekah. Tapi yang berikutnya kata mu'alif, waqtafi, dan aku cukupkan huna di sini bidzikri haditsin wahidin, untuk menyebut satu hadis saja, raghaba fi sayyiduna sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendorong ya untuk melakukan perdamaian fil islah bainan nas, mendamaikan perselisihan di antara manusia. Apa kata Nabi? Qala ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian kuberitakan dengan perkara yang lebih utama daripada derajatnya puasa, derajatnya salat, dan derajatnya sedekah. Luar biasa ini. Lebih utama daripada derajatnya puasa, derajatnya salat, dan derajatnya sedekah. Lebih utama. Qalu bala. Mereka berkata bala, iya ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bain. Ya, mendamaikan orang yang memiliki hubungan di antara keduanya lalu putus. Ya. Jadi sebelumnya dia punya hubungan baik lalu putus. Nah, ini perlu untuk disambung. Nah, penyambung kebaikan ini, yakni islah, muslih ini, orang yang mendamaikan ini, keutamaannya seperti derajatnya orang yang ahli puasa, derajatnya yang orang yang ahli salat qiyamul lail, dan derajatnya orang yang ahli sedekah. Semua ini sedekah sunnah gitu ya. Kalau wajib gak disebut ahli, gak perlu ahli lek wajib. Kenapa? Harus. Dikatakan orang itu ahli puasa, artinya puasa sunnah. Lek Ramadan gak disebut ahli. Kenapa? Kewajiban. Ya. Salat 5 waktu gak disebut ahli. Yang disebut ahli ini ahli salat sunnah, ahli qiyamul lail. Disebut sedekah, ahli apa? Bukan yang bayar zakat. Lek zakat wajib. Gitu ya, ahli sedekah sunnah. Jadi ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, masya Allah, luar biasa. Satu saja ini tadi sudah keutamaan sangat luar biasa, apalagi tertumpuk pada diri seorang, dia ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, ini luar biasa. Ya, yang kadang-kadang orang itu ahli sholat, ahli puasa, tapi nggak ahli sholat malam. Ada ahli sholat malam tapi nggak ahli puasa. Ada ahli sedekah,
ahli puasa ndak, ahli sholat malam ndak, tapi sedekah jos. Kan gitu ya. Orang punya pilihan masing-masing. Nah, ini disebut semuanya. Oh, ini luar biasa ini. Dengan cara apa ternyata? Islahu dzaitil bain, mendamaikan orang yang berselisih. Kenapa? Fa inna fasada dzatil baini yal haliqah. Karena rusaknya hubungan orang yang punya hubungan sebelumnya lalu putus, tidak ada hubungan atau renggang hubungannya, itu haliqah, itu nyukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan itu nyukur rambut, walakin tahliqud din, tapi itu mencukur agama. Kenapa? Orang yang sebelumnya punya hubungan baik lalu putus, bisa jadi salah satu di antara keduanya atau dua-duanya melakukan ghibah kepada saudaranya. Terjadi nggak, Bu? Terjadi nggak, Bu? Orang yang sebelumnya punya hubungan baik itu biasanya saling mengetahui rahasia satu sama lain, kan gitu nggih? Karena kadang ngomongnya wis terbuka gitu ya, urusan macam-macam no diomong-omong begitu ya. Begitu putus pisah ini saling memegang rahasia satu sama lain. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merusak agamanya dengan cara apa? Menceritakan aib saudaranya, menceritakan rahasia saudaranya. Orang ini yang sebelumnya punya hubungan baik kemudian renggang putus, dia bisa terperosok kepada jurang ghibah, hasad, hasud, ya iri, dengki, namimah dan banyak hal. Makanya harus didamaikan. Ya, harus didamaikan, disatukan kembali, gitu ya, agar tidak terperosok ke dalam hal itu. Ya, illa man waffaqahullah, kecuali oleh orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diam, terjadi perselisihan dengan saudaranya, putus hubungannya, tapi dia tidak menceritakan apapun tentang perselisihan dia dan hubungan dia, rahasia dia dan lain sebagainya. Dan ini berat, kecuali orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang begitu putus hubungannya nyanyi. Ya, nyanyi. Napa maneh? Bahasa sing rada elek maneh? Nyanyi. Napa maneh? Hah? Mencaci, mencaci rek ya. Dan macam-macam menceritakan, aku biyen, dia biyen, semacam-macam wis, mulai wis gitu ya. Itu mulai dia mencukur agamanya sendiri. Kenapa? Karena mencukur dihabiskan pahalanya dengan menghibah saudaranya. Habis nanti pahalanya. Bahaya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan, wal islahu bainan nasi dalilun ala rajajatil aqli wa mahabbatil khairi linnas, ya. Maka mendamaikan manusia adalah bukti keunggulan akal dan cinta kebaikan bagi manusia. Orang yang pengen damai berarti akalnya unggul. Damai dengan orang, damai mengalah berarti akalnya unggul, gitu ya. Dan memang dia cinta kepada kebaikan. Tapi kalau orang tidak mau damai, misalkan begitu ada perselisihan dengan saudaranya, wis putus hubungan, kapok ora ilok, wah gitu ya, kak suni, kak sudi ketemu mukamu, nah gitu misalkan itu ya, wis ini alamat, ya jangan sampai hal itu terjadi. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang ketiga sekarang terakhir, al-amru tsalisu, dan perkara ketiga adalah khuluqun hasan, akhlak yang baik. Ya, dan akhlak yang baik ini termasuk amal yang paling sulit, di mana ia adalah sebaik-baik amal di sisi Allah, dan orang yang diberi taufik kepada akhlak yang baik adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa berakhlak baik ini orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif, "Wa laqad ajibtu katsiran indama wajadtu risalatan li ahadil ikhwah bi unwan aisarul ibadat." Aku takjub, ya sangat takjub saat mendapati sebuah risalah milik seorang ikhwan yang judulnya Aisarul Ibadat, ibadat-ibadah yang ringan, kata dia. Dhanantu annahu sayatahaddatsu an dzikri, saya menyangka dia akan bicara tentang zikir, ibadah ringan, ibadah mudah zikir. Akan tapi fuji itu, aku terkagetkan bi annal haditsa an husnil khuluq, ternyata pembicaraan dia adalah tentang akhlak yang baik. Gitu ya. Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik dikatakan oleh dia akhlak ibadah yang mudah katanya, ya. Kata beliau, wasidku ya ikhwah, jujur wahai saudaraku, anna tahsinal akhlaqi laisa bil amril hayyin. Memperbagusi akhlak itu bukan perkara yang ringan, mudah.
Maka falam yakun al-unwan muwafiqan di hadhihi risalah. Judulnya ini enggak cocok ya sama risalah, isinya enggak cocok. Karena akhlak, memperbaiki akhlak ternyata perkara yang sulit. Sampai pendidikan di negeri kita ini napa jenenge? Pendidikan berbasis karakter. Karakternya siapa coba? Karakternya siapa coba yang diajarkan? Kan begitu ya. Kalau karakternya Rasulullah oke, kan gitu ya. Karakternya siapa coba yang diajarkan? Enggak jelas. Hanya memang kalau ngomong ya berbasis karakter gitu ya. Karakternya siapa? Karakternya Rasul atau karakternya orang barat atau apa modelnya, kan begitu ya. Karakternya Rasul jelas kalau kita kaum muslimin. Karakter kepribadian yang benar, membentuk kepribadian yang baik ini Masya Allah ruwet ya. Kita punya anak itu, anak murid maksudnya ya, santri orang yang super ya. Super sajane kadek kini kena kon iki SLB gitu ya. Karena berkebutuhan khusus ini harusnya kan begitu ya. Luar biasa gitu ya. Sampai diarani diumbah gak teles, di PP gak garing ya. Kenapa niku? Diumbah gak teles, di PP gak garing ya, itu luar biasa ya. Mamel terus ya, mentah. Ini ada yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Tapi kita lanjutkan. Jadi perkara yang berat ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan telah dikatakan tentang definisi akhlak yang baik itu adalah curahan kerelaan hati, menahan gangguan dan cerianya wajah, badlun nada wa kaful ada wa talaqatul wajhi. Ya, jadi itu dikatakan akhlak yang baik katanya. Hati yang penuh dengan kerelaan, tangan tak pernah melakukan gangguan, demikian juga lesannya, dan wajah yang selalu ceria, gak seneng cemberutan. Orang yang akhlaknya mulia, perkataannya itu menyenangkan. Jangan sampai punya lesan, Masya Allah, tajam menusuk, ya, runcing menusuk, ya, tajam menyayat, apa malah ibu? Kayak lombok pedes banget gitu ya, Masya Allah. Kayak ngomong ngelarak no hati gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Kemudian dan dikatakan akhlak baik itu ada dua bagian. Jadi husnul khuluqi qisman. Ya, salah satu di antara keduanya adalah ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, ahaduhuma ma'allah, bersama dengan Allah, akhlak baik bersama dengan Allah. Wa an ta'lama anna kullama yakunu minka yujibu uzran wa anna kullama ya'ti minallah yujibu syukran. Yaitu engkau ketahui bahwa segala perkara yang datang darimu mewajibkan uzur, mewajibkan untuk minta maaf kalau kepada hak Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang di antara kita sempurna di dalam menjalankan perintah Allah. Maka wajib mewajibkan uzur, maaf kepada Allah. Makanya tidak ada tatkala kita salam itu selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal bukan habis maksiat loh, habis sholat langsung istighfar. Kenapa? Karena tidak sempurna sholat kita. Gitu ya. Kira-kira 10% niku wis wakil 10% khusuk niku nggih. Ya, kadang ilinge mek takbiratul ihram tok, Allahu akbar iling. Marunuk plak. Tiba-tiba wis innaka hamidum majid. Loh, kati salam misan. Kadang-kadang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala gitu ya. Ini banyak pikiran. Ya, atau sok banyak pikiran ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Adapun wa anna kullama ya'ti minallah, segala satu yang datang dari Allah itu yujibu syukra, mewajibkan syukur. Ya, yang datang dari kita mewajibkan udzur, minta maaf. Kalau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Fala tazalu syakiran lahu mu'tadiran ilaihi. Tiada hentinya seseorang itu syukur untuk Allah, selalu minta maaf kepada Allah, sairan ilaihi, berjalan menuju Allah, baina mutala'ati mantihi wa syuhudi aibi nafsika wa amalika, ya, dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di antara pengawasan
Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dan juga mempersaksikan aib jiwa dan amal-amal yang dikerjakan. Ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang kedua kepada manusia. Ya, kepada sesama manusia. Ya. Ya, ini husnul khuluq ma'an nas. Ya. Wa jima'uhu amran. Ya. Kemudian kumpulannya ada dua perkara. Apa itu? Badlul ma'ruf qaulan wa fi'lan, mencurahkan segala yang baik, baik perkataan maupun perbuatan, wa kaful adza, ya, dan meninggalkan, menahan diri dari gangguan, qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, jadi akhlak itu mulia kepada Allah dan kepada makhluk. Kalau kepada Allah intinya adalah imtitsalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mensyukuri segenap nikmat Allah dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia intinya man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, ya, orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian waqad naddaban Nabi telah memberikan anjuran untuk berakhlak mulia dalam banyak hadis, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, ya. Dan beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluqi, yang melebihi beratnya akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, timbangannya berat nanti di akhirat. Dan beliau juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sesempurna-sempurna orang yang beriman keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri mereka, ya, baik akhlaknya. Dan Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Makanya kan Nabi bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini merupakan buah dari iman yang kokoh dan amal soleh yang makbulah, yang diterima. Orang yang imannya kokoh lalu beramal soleh dan amal solehnya itu diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka Allah berikan taufik kepada dia untuk menjadi orang yang bagus akhlaknya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan hadis yang ke-12, ya, tentang 3 amal yang terbaik. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan yang ke-13, yang diharamkan surga. Taib 13, 14, 15, berarti kurang 3 pertemuan untuk jilid yang pertama. Dan untuk jilid yang kedua silakan dikoordinir kembali. Taib kita akhiri, belum diakhiri ya. Ada pertanyaan biasanya ya? Ada pertanyaan Bu? Masih ada waktu, silakan. Panjang pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik barakallah. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang yang beramal ma'ruf nahi mungkar pada saudaranya, namun saudaranya ini tersinggung, orang yang beramal ma'ruf ini minta maaf secara melalui lisan, pesan maupun ketika bertemu, namun saudaranya ini akhirnya menjaga jarak dan membatasi orang yang beramal ma'ruf untuk datang mengunjunginya, termasuk tidak ridho atau senang jika untuk bertemu anak-anaknya. Bagaimana sikap yang harus diambil? Apakah ikut menjaga jarak? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ini adalah bagian dari risiko seseorang itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Ini bagian dari risiko.
Namun harus kita perhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada seninya. Ya, seninya apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Seninya satu bil hikmah. Bil hikmah itu dengan penuh bijaksana, hikmah, dan juga bil ilm, dengan ilmu. Lalu cara menyampaikannya bil mau'izah al hasanah, dengan mau'izah yang baik. Dikatakan mau'izah yang baik itu bukan sekedar menyampaikan, tetapi mencari waktu yang tepat. Ya, mencari waktu yang tepat, yang sekiranya hati yang mau diajak itu dalam keadaan lapang, pelong dan sebagainya. Jadi pilih waktu yang tepat. Ya, kemudian kalau perlu debat, wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang terbaik. Tidak boleh tiba-tiba saja ngajak debat langsung ketiga, gitu ya. Hikmah belum, mau'izah belum langsung debat. Nah, ini tidak boleh. Berarti kasar, caranya mesti kasar. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sudah bil hikmah wal mau'izah al hasanah dan juga jidal jika diperlukan dengan cara yang baik, kemudian kita mendapati tantangan seperti di atas, yang diajak jadinya tersinggung, lalu kemudian dia mulai menjaga jarak. Kita gimana? Jangan jaga jarak, jangan ngikuti arus, gitu ya. Kalau dia jaga jarak, nggak mau ketemu, kirim hadiah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, kan gitu ya. Sering-sering yang sering sudah. Oh, maka gelem ambek aku, iya wis, gak apa kirimi terus. Nah, namanya dai kan begitu namanya. Orang mengajak kepada kebaikan. Oh ya, orang dai, orang yang mengajak kepada dai itu kan bukan harus seperti ustadz jadi ustadz, enggak. Setiap kita adalah dai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kita semua adalah dai dan daiyah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dai itu enggak boleh megu bahasa Indonesia ini. Mutungan niku Jawa-Jawa padha megu, mutung, ngambek. Ya, dai gak oleh ngambek. Dai gak oleh baperan. Ya, lek ngambek lereno ae. No dai kok ngambek, ya gak oleh. Ya, nang segera pensiun ae lek ngono ya. Jadi kalau dia seperti itu, jangan ngikuti arus. Ya, kalau dia menjauh kita mendekat. Ya, ndak mau ketemu dengan anak-anak kita ya, enggak masalah. Gitu ya. Kita baik dengan anak-anak mereka. Namanya orang itu ya, hati itu zaman sekarang kalau selalu dikasih kebaikan, lama-lama lo manusia itu wajar manusia. Ya, Nabi mengatakan tahadu tahabu. Salah kalian berikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Selalu tebarkan salam kepada dia, dia akan pasti mencintai. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, gitu ya. Karena salam itu luar biasa, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Apakah jika mendatanginya dengan maksud silaturahim dan dengan memaksa, misal langsung datang ke rumahnya tanpa konfirmasi, mengabari dulu dan dipastikan dia dan keluarganya tidak suka, termasuk kezaliman? Ya, seperti ini diperhatikan. Kalau memang benar-benar dia enggak suka, ya jelas minta izin, itu harus. Aku mau datang, boleh enggak? Enggak. Oh iya wis. Tapi kirimi hadiah. Nah, gitu ya. Ya, sekalipun datang, tetap minta izin, harus minta izin. Ya, minta izin datang. Ya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Aku pengen kangen rek, kepengin nang mau sampean gitu ya. Ya. Waduh repot. Gitu ya. Saya repot sih. Kapan-kapan? Ya wis, kirimi hadiah. Nah, seperti itu memang. Apalagi itu saudara kita sendiri. Ya, apa ada hubungan nasab dengan kita? Mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin sepupu kita, mungkin paman kita dan seterusnya. Mereka yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita dan kita tidak boleh ngambekkan. Ya, lek diambeki ya bapak. Sementing kita yang tidak boleh ngambekkan. Bismillah. Orang tua adik ipar saya pengikut LDII dan mereka minta diberangkatkan umroh. Minta nasihatnya nih. Bagaimana umrohnya pengikut LDII? Apakah saya sunnah atau mereka mempunyai ritual sendiri? Jika mereka tetap minta, apa harta yang telah dikeluarkan itu sia-sia? Mengingat kewajiban bakti kepada orang tua itu juga memiliki pahala besar. Mohon maaf. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jangan melihat kepada LDII-nya, melihat kepada birrul-walidaynya. Kalau memang mereka
meminta dan kita mampu untuk melaksanakannya, niatkan itu untuk birrul walidain, ya, untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada mereka, ya, dengan harapan ya semoga dengan kebaikan kita, namanya orang kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik, ya, kemudian masuk ke dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, thariqah manhaj yang benar, manhaj yang lurus dengan akhlak kita dan dengan kebaikan kita, ya sambil terus memberikan arahan, atau kita berikan syarat, ya boleh, ya saya akan berangkatkan tapi kita pilihkan, tapi travelnya apa jari aku, misalkan gitu ya. Nah, kita pilihkan travel yang sunnah. Kalau aku golek ngene promosi nih gini ya. Ya, kita ikutkan travel yang sunnah. Yang mana yang kita kenal, ya. Tanya kepada para ustadz, mana travel yang sunnah, menjalankan sunnah. Nah, aku akan berangkat tapi dengan catatan ini. Gitu ya, kita kasih syarat. Mau tapi dengan catatan ikut sini. Kalau enggak ya enggak, begitu saja. Ya, jadi tujuan kita agar mereka terarahkan kepada yang sunnah. Gitu ya, boleh. Ya, siap tapi ikut travel ini. Kalau enggak. Misalkan semacam itu, kita berkasih syarat. Ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Cukup ya insyaallah. Pas jam 11 kita akhiri, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita semoga bisa bertemu dalam pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.